Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaklu Rifki Zakaria, NIM 721 1419077. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah perusahaan dan lingkungannya. Dalam hal ini terdapat model sistem umum perusahaan. Yang pertama, aliran sumber daya fisik. Sumber daya fisik meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Yang kedua, aliran sumber daya virtual. Di dalam aliran sumber daya virtual, data dan informasi dimuat dalam bentuk keputusan. Yang ketiga, mekanisme pengendalian perusahaan. Unsur di dalam pengendalian perusahaan meliputi standar kerja, manajemen perusahaan, serta pemrosesan informasi. Yang keempat adalah lingkaran umpan balik. Lingkaran umpan balik terdiri atas sumber-sumber daya virtual. Berikutnya, perusahaan di dalam lingkungannya. Unsur-unsur lingkungan merupakan organisasi dan individu yang berada di luar perusahaan dan memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung atas perusahaan. 8 unsur lingkungan. Yang pertama adalah pemasok. Pemasok menyediakan bahan baku, mesin, serta informasi yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk dan jasa. Yang kedua adalah pelanggan. Pelanggan merupakan pihak yang menggunakan produk dan jasa. Serikat pekerja. Serikat pekerja merupakan organisasi para pekerja dari berbagai jenis bidang usaha dan industri. Yang keempat adalah komunitas keuangan. Komunitas keuangan terdiri atas institusi-institusi seperti bank dan institusi pemberi pinjaman lainnya yang memengaruhi sumber daya keuangan yang tersedia bagi perusahaan. Yang kelima adalah pemegang saham dan pemilik. Pemegang saham dan pemilik merupakan orang-orang yang menginvestasikan uang ke dalam perusahaan. Yang keenam adalah pesaing. Pesaing mencakup semua organisasi yang bersaing dengan perusahaan di dalam pasar. Yang ketujuh adalah pemerintah. Pemerintah memberikan pembatasan dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan, serta memberikan bantuan dalam bentuk dana dan informasi. Dan yang kedelapan adalah komunitas global. Komunitas global merupakan wilayah geografis di mana perusahaan menjalankan operasinya. Selanjutnya adalah aliran sumber daya lingkungan. Perusahaan terhubung dengan unsur-unsur lingkungannya melalui aliran sumber daya lingkungan. Yang pertama adalah aliran yang umum terjadi, meliputi aliran informasi dari pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, dan aliran bahan baku dari pemasok. Yang kedua adalah aliran yang jarang terjadi, meliputi aliran uang dari pemerintah, aliran bahan baku kepada pemasok, dan aliran pegawai kepada pesaing. Berikutnya adalah mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen rantai pasokan. Rantai pasokan merupakan jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan. Aktivitas manajemen rantai pasokan yaitu meramalkan permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan pengganti dari para pemasok, menerima persediaan dari pemasok, mengelola persediaan, melakukan produksi, melakukan transportasi sumber daya ke pelanggan, serta melacak aliran sumber daya. Keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pemungkitan di dalam pasar. Berikutnya, rantai nilai Porter. Dalam hal ini, perusahaan meraih keunggulan kompetitif dengan menciptakan suatu rantai nilai. Berikutnya adalah memperluas ruang lingkup rantai nilai. Keunggulan dapat dicapai dengan meningkatkan rantai nilai perusahaan ke rantai nilai organisasi lain. Selanjutnya adalah dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Yang pertama adalah keunggulan strategis. Keunggulan strategis merupakan keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Yang kedua adalah keunggulan taktis. Perusahaan mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dari para pesaingnya. Yang ketiga adalah keunggulan operasional. Keunggulan operasional merupakan keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Tantangan dari pesaing-pesaing global. Yang pertama adalah kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk,
pasar, negara, dan budaya. Yang kedua adalah kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Koordinasi adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif di pasar global. Yang ketiga adalah keuntungan koordinasi. Keuntungan dari adanya koordinasi diantaranya adalah fleksibilitas dalam merespon saing, kemampuan untuk merespon perubahan yang terjadi, serta mengurangi biaya operasi secara keseluruhan. Tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Yang pertama adalah kendala-kendala politis, seperti akses terbatas terhadap komunikasi berkecepatan tinggi karena dioperasikan pemerintah. Yang kedua adalah rintangan budaya dan komunikasi. Interaksi dengan teknologi sangat bervariasi di beberapa budaya, misalnya penggunaan bahasa. Yang ketiga adalah masalah-masalah teknologi. Sirkuit telekomunikasi seringkali hanya dapat mengirimkan data dengan kecepatan yang rendah serta kualitas transmisi yang buruk. Yang keempat adalah kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Misalnya, manajemen anak perusahaan merasa tidak butuh bantuan dari kantor pusat dan tidak memperhatikan peraturan yang ditetapkan dari kantor pusat. Manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan merupakan aktivitas mengakuisisi data, memproses data menjadi informasi, menggunakan dan mengomunikasikan informasi dengan cara yang paling efektif, serta menghapus informasi pada waktu yang tepat. Sumber daya informasi suatu perusahaan terdiri atas piranti keras komputer, piranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, database, serta informasi. Dimensi informasi. Yang pertama adalah relevansi. Informasi memiliki relevansi jika informasi tersebut berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Yang kedua adalah akurasi. Seluruh informasi harus akurat. Yang ketiga adalah ketepatan waktu. Artinya, informasi tersedia pada saat pengambilan keputusan. Yang keempat adalah kelengkapan. Dalam hal ini, informasi menyajikan suatu gambaran lengkap atas suatu masalah tertentu beserta solusinya. Berikutnya adalah perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi adalah rencana pengembangan strategis secara paralel bagi layanan informasi dan perusahaan, sehingga rencana perusahaan akan mencerminkan dukungan yang akan diberikan oleh layanan informasi. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Yang pertama adalah perencanaan strategis bagi perusahaan. Dalam hal ini, komite eksekutif akan bertanggung jawab atas perencanaan strategis bagi perusahaan. Yang kedua, rencana strategis untuk area-area bisnis. Masing-masing area bisnis akan mengembangkan rencana strategisnya sendiri. Rencana area bisnis akan merinci bagaimana area-area tersebut akan mendukung usaha ketika berusaha mencapai sasaran strategisnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.